Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini untuk sama-sama beribadah dan juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau dimuliakan, Engkau diagungkan melalui firman-Mu, dan kami boleh menerima kekuatan baru daripada Tuhan untuk menghadapi tantangan kehidupan yang kami alami pada masa-masa sekarang. Dan kiranya Engkau dimuliakan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Ibrani pasal 12 ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Komputer pertama yang diciptakan di dunia ini bernama ENIAC. Komputer yang diciptakan ini punya ukuran sangat besar, seukuran sebuah rumah. Dan tugas dari komputer ini cukup sederhana, yaitu untuk berhitung. Tentu bagi kita kalau komputer punya seukuran sebesar itu sangat tidak efektif. Maka komputer yang diciptakan pada zaman sekarang sangat canggih, melebihi dari apa yang diciptakan generasi sebelumnya. Nah, di dalam komputer itu ada satu piranti atau perangkat yang dipakai untuk menggerakkan komputer itu, namanya prosesor. Ada berbagai macam merek prosesor yang diciptakan, dan semakin baik prosesornya, semakin baik juga komputernya. Namun tahukah saudara-saudara bahwa prosesor tidak akan bekerja atau berjalan semestinya kalau dia tidak dilengkapi dengan yang namanya memori. Memori ini ada berbagai macam bentuk, ada yang namanya ROM, ada yang namanya RAM, ya. Tapi biasanya yang kita kenal adalah RAM. Ya, kalau misalnya kita beli handphone, ditanya memorinya berapa, itu yang dimaksudkan memorinya berapa itu kecepatannya, ya. Berapa giga, ya. Biasanya kalau handphone sekarang yang standar itu 2 gigaan, ya. 2 gigaan itu udah lumayan, udah bagus. Tapi kalau kita mengikuti perkembangan zaman sekarang, orang maunya lebih cepat lagi. Ada yang sampai 4 giga, 6 giga, wah semakin lebih sangat cepat sekali. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memori ini sangat penting sekali, ya, di dalam pekerjaan sebuah komputer. Bila memori itu tidak mencukupi, maka kinerja dari otak komputer atau prosesor itu tidak akan bekerja dengan baik. Maka kalau kita sedang bekerja, tiba-tiba komputer kita ngehang, ya, tiba-tiba komputer kita nge-lag, nah itu istilah zaman sekarang yang nge-lag, ngehang, seperti itu, lemot, itu bisa diakibatkan oleh karena memori yang kurang. Karena pekerjaan yang begitu besar yang harus dikerjakan oleh komputer, yang harus dijalankan oleh komputer, hanya berdasarkan memori yang sangat kecil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti halnya komputer, Tuhan juga menciptakan kita lebih canggih daripada komputer. Tuhan menciptakan otak manusia itu luar biasa. Memori ini bisa dikatakan sebagai alat penyimpan, ya, alat penyimpan. Nah, otak kita ini luar biasa. Apa yang kita terima, apa yang kita lihat, apa yang bahkan kita dengar, itu kadang-kadang tidak tersaring bagi otak itu. Semua masuk. Lalu kemudian pada satu ketika tiba-tiba memori itu bisa keluar dalam berbagai macam bentuk. Karakter, gaya hidup, ya, yang mempengaruhi yang pernah kita saksikan. Makanya coba kita lihat. Zaman sekarang kalau misalnya orang pakai pakaian yang menarik, wah, itu disimpan, bajunya bagus, celananya bagus. Mungkin kita nggak beli baju atau celana seperti itu, tapi paling nggak di memori kita sudah tersimpan, celana yang seperti ini, baju yang seperti ini pasti bagus. Maka ketika kita pergi ke sebuah toko atau ke mall, lalu kemudian lihat, ih,
celananya bagus. Oh, itu memorinya langsung keluar tuh, ya. Memorinya langsung keluar. Untuk apa? Untuk itu tadi, menggerakkan diri kita membeli barang yang kita mau. Saudara, mengingat itu berarti menyimpan dengan baik segala sesuatu yang ada di dalam memori kita. Maka kalau kita punya kenangan-kenangan yang buruk pada masa kecil, itu bisa mempengaruhi, bisa berdampak bagi kehidupan kita pada waktu kita dewasa. Maka penting bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan kalau kita memang pernah mengalami masa-masa ataupun juga masa lalu yang buruk, kita perlu datang kepada Tuhan untuk diselesaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi persoalan, memori yang baik mendukung kita untuk tetap berpikir jernih. Di tengah tantangan zaman pada masa sekarang, apalagi di masa pandemi seperti ini, ada begitu banyak kekhawatiran yang kita alami. Orang-orang yang bekerja, teman-teman yang berkuliah, yang sekolah, semuanya khawatir. Apakah bisa dengan online saya bisa lulus? Sementara ada pelajaran yang saya tidak mungkin bisa belajar kalau tanpa ada guru. Ini menjadi kekhawatiran kita. Ataupun mungkin ketika kita kuliah lalu kemudian, waduh, tidak ada pemasukan nih karena apa? Orang tua sedang mengalami kesulitan. Orang tua tidak memberikan uang kepada kita, uang saku. Ini tantangan bagi kita. Tapi apakah kita akan hidup di dalam kekhawatiran? Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita perlu pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat itu bisa dibentuk melalui memori-memori yang sehat. Memori atau juga segala hal yang kita simpan di dalam pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Untuk mendukung kita berpikir tetap jernih, sehingga dapat menganalisa suatu pokok persoalan secara berimbang dan tidak mengedepankan emosi. Kadang-kadang kita seperti itu. Lebih mengedepankan emosi daripada berpikir sejenak. Nah, salah satunya adalah dalam penguasaan diri. Alkitab mengajarkan kepada kita penguasaan diri itu penting untuk menghadapi berbagai macam situasi. Mari kita kembali lagi ke surat Ibrani pasal 12 ayat 3 yang baru saja kita baca. Di dalam teks yang baru saja kita baca, di kalimat pertama dikatakan ingatlah selalu akan Dia. Ini bukan sesuatu yang mengada-ada yang ditulis oleh penulis Ibrani. Ini ada maksudnya. Oleh karena apa? Ketika penulis surat Ibrani menulis surat ini, banyak jemaat Tuhan mengalami penganiayaan, ancaman ajaran-ajaran palsu yang bisa membelokkan iman mereka dari kasih karunia Tuhan Yesus. Jadi ada begitu banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan pada masa itu. Sehingga penulis Ibrani perlu membawa jemaat Tuhan untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Makanya di dalam ayat yang pertama, dalam Ibrani pasal 12, kita melihat pertandingan iman. Kalau di dalam Ibrani pasal 11, di pasal sebelumnya kita melihat saksi-saksi iman. Untuk membukakan kepada para pembaca surat Ibrani, bahwa mereka yang pernah mendahului kita, mereka menjadi pemenang-pemenang di dalam iman. Pemenang-pemenang iman yang Tuhan banggakan. Maka daripada itu sebagai anak-anak Tuhan, penulis Ibrani membawa supaya mereka yang hidup pada masa itu, bahkan kita pada zaman sekarang, pada masa sekarang, untuk kita senantiasa mengingat akan Kristus. Dikatakan apa? Ingatlah selalu akan Dia. Siapa Dia? Kristus. Mengingat. Ini penting sekali. Karena itu adalah kekuatan yang dapat diandalkan. Bila pikiran kita jernih, pikiran kita itu sehat, pikiran kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Bukankah semua itu datang dari pikiran kita? Ketakutan, kekhawatiran. Itu yang menjadi persoalan kita. Nah saudara, dari ayat ini kita melihat sebuah penegasan. Untuk setiap orang percaya senantiasa mengarahkan pikiran dan perasaan hanya kepada Kristus. Atau kalimat sederhananya, fokuskan diri hanya kepada Kristus. Mengapa? Ini akan kita pelajari. Yang pertama, mengingat akan Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif.
Sekali lagi, mengingat akan Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Di dalam ayat yang ketiga, seperti yang sudah kita baca, dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Penderitaan Kristus menyadarkan kita bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Perhatikan baik-baik. Penderitaan Kristus menyadarkan kita bahwa hidup itu harus diperjuangkan. Pada saat kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, kita bersyukur karena Allah memilih kita. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Wah, haleluya, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Salah. Justru kita harus terus memperjuangkan iman yang Tuhan sudah berikan sampai akhir. Mengapa? Oleh karena Kristus. Kita melihat Kristus yang mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib menebus kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih karunia itu. Untuk itu perlu diperjuangkan. Sebagaimana Kristus memperjuangkan umat pilihan Allah beroleh keselamatan melalui salib. Jadi mustahil kita mau sukses, mustahil kita mau mencapai sebuah keberhasilan tanpa perjuangan. Karena Kristus saja sudah menjadi modal, menjadi teladan. Dia yang memberikan kasih karunia kepada kita. Masakan kita hidup enak-enakan? Masakan kita hidup santai saja? Oh, yang penting kan saya sudah selamat, tidak perlu berbuat apa-apa. Sudah yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Terus berjuang. Tanpa perjuangan kita tidak akan meraih apa-apa dalam hidup ini. Malah yang terjadi adalah kita hanya menggapai angan-angan palsu. Ada berapa banyak orang yang selalu bermimpi, saya ingin menjadi ini, saya mau seperti ini, saya ingin seperti ini. Tapi hanya mimpi. Hanya di dalam angan-angan. Tidak ada aksi. Tidak ada hal yang diperjuangkan. Hanya di dalam pikiran. Maka sebenarnya di dalam firman Tuhan ini ada hal yang menarik juga. Stop bermimpi. Sekarang saatnya aksi. Stop bermimpi. Sekarang saatnya tindakan yang harus kita lakukan. Perjuangkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Kalau kita bekerja, perjuangkan pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita sedang kuliah, perjuangkan kuliah kita sampai selesai. Jangan setengah-setengah, jangan hanya di tengah jalan. Yang penting saya kuliah. Saya ingat ada banyolan yang pernah disampaikan oleh seorang pelawak pada waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Makanya kalau sekolah itu jangan sampai gerbang aja, masuk gitu loh. Ya, harus masuk. Artinya apa? Sampai selesai. Jangan sampai di gerbang saja. Sudah jauh-jauh dari kampung pergi ke kota untuk kuliah. Lalu apa? Berhenti di tengah jalan. Karena apa? Untuk masalah sepele. Apakah ini yang disebut sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati? Apakah ini yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan yang diberkati? Silakan kita mulai merenungkan hal ini. Kristus saja memperjuangkan sampai selesai. Kristus saja memperjuangkan, bahkan merelakan nyawanya untuk keselamatan manusia, umat manusia. Jangan hanya hidup dalam angan-angan palsu yang tidak akan pernah tercapai. Sekarang waktunya aksi. Tindakan. Perjuangkan sampai selesai. Betapapun berat yang harus dialami, yang harus kita alami. Ada satu rumus keberhasilan atau kesuksesan yang pernah saya baca. Dikatakan seperti ini. Keberhasilan ialah 10% impian plus 90% usaha. Lagi ya. Keberhasilan sama dengan 10% impian, 90% usaha. Jangan dibalik. Kalau dibalik tidak akan menghasilkan apa-apa. Hasilnya jadi minus. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka mari mulai isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Sehingga itu menjadi memori yang baik. Ya.
Kadang-kadang Tuhan mengizinkan satu peristiwa di dalam hidup kita, mungkin itu hal yang buruk. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita bangkit kembali, maka kita dapat mengalahkan memori yang buruk itu. Dan memori tersebut dapat diubah menjadi yang baik dari Tuhan. Karena Tuhan merancangkan yang baik adanya. Yang kedua, yang pertama tadi, mengingat akan Kristus berarti kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, mengingat akan Kristus tidak menjadikan kita pribadi yang cengeng atau baperan. Tahu istilah baperan? Bawa perasaan. Nah, itu istilah zaman sekarang ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat yang ketiga, kita lanjutkan kembali, dikatakan yang tekun menanggung bantahan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Saudara perhatikan, kita diajarkan untuk selalu mengingat Kristus. Tadi kita sudah belajar mengenai hal yang positif, kita harus mengingat hal-hal yang positif, karena kalau kita mengingat akan Tuhan, pasti ada hal-hal yang positif yang Tuhan mau ajarkan. Tapi kalau kita melihat bagian ini, mengingat akan Kristus, di sini kita mempelajari bahwa Ia dibenci sedemikian hebat oleh dunia ini. Tapi Kristus enggak baperan. Kristus enggak cengeng. Ketika ada di Taman Getsemani, apa yang dilakukan oleh Kristus? Dia berdoa. Ya Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Dia katakan kalau boleh. Tapi lihat kalimat berikutnya. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi. Bukan kehendak dirinya. Kalau kehendak dirinya berarti Yesus baperan, saudara. Ya, tapi Yesus enggak baperan. Dia enggak cengeng. Tapi dia tahu benar bahwa apa yang diberikan oleh Allah ini harus tuntas. Bahwa yang diberikan oleh Allah ini adalah tugas yang mulia, tugas yang agung dan besar. Karena sudah dirancangkan sebelum dunia diciptakan. Namun ia harus menghadapi berbagai macam penolakan. Sampai di Taman Getsemani, ia ditolak. Ditolak oleh siapa? Murid-muridnya. Murid-muridnya meninggalkan dia. Kita perhatikan di sini. Yesus dibenci sedemikian hebat oleh dunia ini secara sempurna. Kalau kita membaca Alkitab, lalu kemudian menelaah dari bahasa Yunani, ya, dari kata menanggung, ya, yang tekun menanggung bantahan, kata menanggung di sini menarik, saudara. Kenapa? Oleh karena kata menanggung di sini dalam bahasa Yunani menggunakan bentuk perfect. Bentuk perfect. Artinya apa? Ia menanggung semua kebencian dunia terhadap dirinya. Sebelum ia datang, pada saat ia ada di dalam dunia, pada saat kematiannya, pada saat ia bangkit, pada saat ia ada bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga, setelah dia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan bersama-sama dengan Allah. Hingga zaman sekarang, bahkan sampai nanti sebelum Kristus datang yang kedua kali, pada saat Kristus datang yang kedua kali, banyak manusia membenci dan menolak Dia. Jangankan masa itu datang, masa sekarang kita memperhatikan begitu banyak penghinaan, begitu banyak hal yang ditujukan kepada Kristus, dan itu semua adalah penghinaan. Kalau kita melihat di film-film Hollywood, sering kali kalimat-kalimat makian itu menggunakan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita melihat betapa kebencian manusia kepada Kristus itu luar biasa. Dan kebencian dunia ini kepada Dia sangat sempurna. Betapa jahatnya. Namun menariknya, Ia menerima itu semua dengan, Kitab ajarkan, dengan tekun. Saudara, pada saat kita dibenci, difitnah, dihina tanpa alasan, teks ini mengajarkan kepada kita
Jangan baperan. Jangan bawa perasaan. Jangan cengeng. Wah, cengeng berarti saya nggak bisa. Oh, kita sebagai manusia nggak bisa nangis. Kita bisa menangis. Tapi yang saya maksudkan cengeng adalah mengeluh, mengasihani diri sendiri, dan mudah menyerah dan berputus asa. Tapi di sini kita diajarkan jangan cengeng dan baperan. Apalagi yang sedang asik-asiknya dekat dengan lawan jenis, tiba-tiba diputusin pacarnya, nangis, baperan, dan kemudian melihat mantan yang memutuskan dirinya sudah bersama dengan yang lain dari jauh. Jangan baperan. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Kristus. Kalau kita kata, aduh Pak, itu sakit Pak. Saya sudah mengorbankan semuanya Pak. Saya sudah jual motor Pak. Mungkin jual celana Pak. Bahkan kalau mungkin kita punya kalung, punya gelang. Saya sudah jual semua. Supaya saya bisa jalan-jalan dengan dia. Dan dia bisa jadi pacar saya, lalu kemudian dia putuskan saya. Dan dia jalan dengan orang lain. Sakit Pak. Mungkin kita akan berkata seperti itu. Saudara, saya mau kasih tahu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Kristus. Kalau kita mengalami itu, anggaplah itu sebagai lika-liku kehidupan. Jangan jadikan itu sebagai alasan, saya nggak mau ke gereja lagi. Saya nggak mau lagi ke gereja. Kenapa? Ternyata dia yang mutusin dia itu ada di gereja, saudara. Nggak mau pelayanan lagi. Saya mau berhenti kuliah. Waduh, bahaya ya. Saudara, jangan baper. Nah, melalui ayat ini kita dikuatkan bahwa tantangan yang kita alami, bahkan pencobaan yang kita hadapi, semuanya adalah hal-hal yang masih dapat kita tanggung. Semua adalah hal-hal yang masih dapat kita pikul. Ya. Karena yang terberat telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Artinya dengan mengingat Dia, kita dapat berpikir dengan logis dan jernih ketika memandang tantangan yang berat. Mari kita buka dulu 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi jangan lebay. Oh maaf, itu saya yang ciptakan sendiri. Kita kembali ke teks ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian penutup dari perenungan kita pada pagi hari ini, untuk mengingat akan Kristus di tengah tantangan kehidupan yang kita alami. Saudara, kekuatan kita itu ada di dalam Kristus, bukan pada hal yang lain, bukan kepada harta duniawi, bukan pada materi atau kekuatan kita, bukan pada kesehatan, tapi ada di dalam Kristus yang mendorong kita untuk terus berpikir positif menghadapi tantangan dan penderitaan. Kekuatan itu ada pada saat kita mengisi pikiran kita dengan firman-Nya untuk senantiasa fokus kepada Kristus dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Ingat makanya, firman Tuhan jangan pernah kamu lupakan. Jangan pernah melupakan kebenaran firman Tuhan. Selalu baca, renungkan itu, jadikan itu bagian di dalam hidupmu. Saudara, jangan memberi diri untuk mau berputus asa menghadapi setiap tantangan. Mazmur 119 ayat 71 berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Justru di tengah tantangan seperti inilah, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Semakin menghidupi kebenaran firman-Nya, sekalipun di dalam tantangan penderitaan sekalipun. Maka mari kita memenuhi pikiran kita dengan perkara sorgawi. Sekalipun dalam realita yang kita hadapi penuh dengan tantangan dan persoalan. Namun ketahui hal ini, di dalam Kristus. Mari kita baca di bagian terakhir
dari Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Di dalam Kristus kita akan dikuatkan. Dan kita tidak akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah berputus asa. Kalau kita sedang berputus asa pada saat ini, mari bangkit. Kalau saat ini kita sudah mulai kehilangan gairah menjalani hidup, mungkin dalam menjalani kehidupan kita, pekerjaan, kuliah, pelayanan, mari kita bangkit. Kembali kepada firman Tuhan. Kembali merenungkan penderitaan Kristus yang begitu hebat. Karena Ia yang sudah memberikan hidupnya bagi kita. Ia juga yang akan menguatkan saudara dan saya menghadapi tantangan zaman ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa firman-Mu menguatkan kami, mengajarkan kami untuk senantiasa mengingat Kristus, fokus kepada Kristus di tengah tantangan kehidupan ini. Karena hanya di dalam Engkau sajalah kami dapat menjalani kehidupan ini sebagai seorang pemenang, sebagai orang-orang yang tangguh, tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Biarlah Tuhan boleh memberkati firman-Mu ini yang sudah kami renungkan bersama. Bagi setiap saudara-saudara yang hadir, yang membaca dan merenungkan, mendengarkan firman Tuhan ini, kiranya Tuhan boleh melawat mereka satu persatu. Yang berputus asa Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang lemah iman Tuhan kuatkan. Mereka yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Dan kalau kami sedang lemah, kuatkan kami Tuhan untuk dapat memikul beban yang sedang kami hadapi ini sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua teman-teman yang menyaksikan video ini, menyaksikan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati. Tuhan boleh menolong perkuliahan mereka sampai selesai. Tidak berhenti di tengah jalan, tapi sampai selesai. Apa yang Tuhan sudah berikan, biarlah boleh dipertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, dan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.